Jawaban atas kebingungan pelamar P3K tahun 2022, P1, P2, P3, dan pelamar umum saat login di portal SSC-ASN yang membuat jantung mau copot. Kenapa para pelamar menjadi kebingungan? Apakah P1 berubah menjadi P2? Atau P2 berubah menjadi P3? Atau P3 bisa berubah menjadi P2? Simak videonya sampai selesai agar pertanyaan-pertanyaan Anda dapat terjawab. Sebelumnya kepada Bapak Ibu yang baru menemukan channel Mahadi Kusuma Rambe ini, silakan ditonton videonya. Saya meminta agar channel ini berkembang dan saya semangat membuat konten-konten seputar perkembangan Bapak Ibu dapat meng-subscribe, like videonya, dan jangan lupa berikan jejak dengan mengkomen. Dan klik loncengnya agar Bapak Ibu mendapatkan updatean terbaru yang kami berikan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Pada saat Anda login ke SSC-ASN, maka akan muncul seperti tampilan ini. Berarti Anda pelamar prioritas 1 mendapatkan penempatan lokasi. Penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Prioritas 1 masuk kota. Yaitu ini prioritas 1 yang mana dia mendapatkan kuota di sekolahnya membuka pelamaran. Selamat ya. Jika pelamar masuk dalam prioritas 1 dan mendapatkan formasi, maka saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik. Pelamar serta memberikan keterangan, Anda mendapatkan penempatan, Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Anda mengetahui Anda adalah prioritas 1. Ketika Anda login di SSC-ASN, tapi yang muncul adalah, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Wah, betapa terkejutnya ketika melihat tampilan seperti ini. Apa yang Anda rasakan? Maksudnya adalah, pelamar yang mendapat prioritas 1 namun tidak dapat mendapat formasi, tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Poin kedua adalah, bagi pelamar prioritas dapat melakukan turun ataupun naik status prioritas berdasarkan data pemetaan dari Kemdikbud-Ristek. Jika pelamar merupakan pelamar prioritas pertama namun tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih untuk turun prioritas pada saat pemilihan jenis seleksi. Sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar. Sistem akan memberikan keterangan, Anda tidak dapat penempatan. Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Wah. Jika prioritas 1 turun prioritas, maka tampilannya pada menu loginnya seperti ini. Jika pelamar bersedia untuk turun prioritas, pelamar dapat menekan tombol turun status. Ya, mau tidak mau. Setelah pelamar menekan tombol turun status, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil turun prioritas. Kemudian pilih tombol baiklah. Ya sudahlah. Setelah prioritas berhasil diperbaharui, status prioritas baru akan ditampilkan pada kolom status prioritas. Prioritas 1 turun ke prioritas 2. Wow. Bisa jadi Bapak Ibu menemukan gambar seperti ini. Ini merupakan prioritas 1 turun ke prioritas 3. Wah. Dan selanjutnya, Bapak Ibu yang prioritas 1 juga bisa mendapatkan turun ke prioritas 4. Selanjutnya adalah ketika Anda login di SSC-ASN, Anda mendapat mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran, yaitu jika pada saat login di SSC-ASN ini, pelamar termasuk pada kategori ketiga namun tidak mendapat kuota penempatan. Pelamar tidak dapat melanjutkan. Maksudnya di sini adalah
para pelamar yang memiliki jurusan yang tidak linear dengan yang diajarkan. Misalnya, dia adalah jurusan bahasa Inggris, tetapi dia mengajar jurusan mengambil guru kelas di SD. Jadi, dia tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Atau kabupaten tidak membuka pelamaran untuk ijazah yang dimilikinya. Jika Bapak Ibu pelamar menemukan posisi seperti ini, tetapi di kabupaten membuka lowongan untuk jurusan Bapak Ibu, silakan konfirmasi ke helpdesk atau call center ke 1-500-997. Sebenarnya pada tanggal 27 Oktober 2022, sewaktu Kemenpan RB sosialisasi untuk pembukaan P3K, di sini dijelaskan P1 bisa berubah menjadi P2 turun, P1 bisa turun menjadi P3, dan P2 bisa turun menjadi P3. Nah, begitu selanjutnya. Ternyata gambaran ini dapat kita lihat di hari ini, seperti itulah gambaran mekanisme yang dijelaskan pada sosialisasi 27 Oktober 2022 kemarin oleh Menpan RB. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat membantu. See you next video.